Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di channel pertanian pertanian makmur. Jadi semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semua hidup berbahagia. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan sampai lupa ya bersedekah terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe. Semoga Anda diberikan keselamatan, kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Dan di samping itu juga untuk sebagai motivasi saya untuk membagi pengalaman dan pengetahuan saya di bidang pertanian, karena saya adalah seorang petani. Nah demikian. Yuk, pada kali ini kita akan melakukan penyemprotan lagi. Jadi seperti biasa kita akan menggunakan obat-obatan pada penyemprotan sebelumnya, yaitu adalah fungisida. Tetap ini fungisida. Jadi sebentar ya, kenapa kita harus menggunakan ini? Yang paling terpenting dalam fase generatif ini adalah fungisida. Fungisida ini adalah untuk menangkal jamur, untuk mencegah jamur. Jadi karena kalau padi kita sudah masa generatif itu padat ya. Jadi artinya rumputnya itu padat sekali, apalagi ini tabela padat sekali ya. Jadi kita harus melakukan penyemprotan karena sudah padat itu tuh jamurnya itu sangat riskan sekali untuk bersarang di dalamnya. Jadi setiap penyemprotan itu usahakan dengan melakukan dengan fungisida. Saya menggunakan Antrakol terus ya, karena ini saya terbukti ya. Saya bukan mempromosikan merek, tidak. Terbukti ini Antrakol ini dari panen ke panen. Jadi padi kita bebas dari jamur. Jadi setiap penyemprotan diisi dengan fungisida ini. Dan kemudian insektisida, pestisida, insektisidanya Virtaco ya, seperti biasa. Kemudian ada sabun pencuci piring, seperti yang saya jelaskan fungsinya seperti apa ya kemarin. Dan ini adalah NPK cair. Dan kemudian MKP, ini penting sekali ini MKP. Jadi semua ini adalah penting-pentingnya semua ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 macam ya. Yuk kita mulai sebentar ya. Nah ini adalah Antrakol fungisida ini. Ini yang begitu sebagai anti jamur. Semakin tebal padinya, usianya juga semakin bertambah, padi akan semakin tebal, maka untuk serangan jamur itu akan semakin riskan sekali. Halo kak, ini kumo nen. Oh ini nyemprot baru nih. Antrakol dong. Antrakol anti jamur, MKP untuk nutrisi pembuahan, Virtaco, sabun pencuci piring anti bakteri dan jamur, NPK cair. Oh, sabun itu misi sabun. Kalau sing percaya oleh jadi kalau jaket sabun jadi. Ini sebeton. Jadi banyak saudara saya petani mungkin yang tidak percaya saya menggunakan ini ya. Dan di sini juga banyak yang tidak percaya, karena ini penting sekali ya sebetulnya. Nah, satu tutup ini saja kuat tanggung, atau 1 sendok makan sama. Nah, ini fungsinya antibakteri, pangsing bercak-bercak kone kene, don padi bercak-bercak, coklat, padang tuh. Nah, ini dah obatnya nih. Ini bisa disemprotkan pada setiap tanaman, tetapi hanya 1 sendok, jangan lebih. Kalau kurang boleh. Dan ini Virtaco insektisida, anti ulat, anti serangga, jadi serangan serangga. Walang sangit juga bisa dia kendalikan. 1 tutup 1 sendok sama ini. Bagian dari pestisida, insektisidanya untuk menghalau hama. Nah begitu sepeton. Nah ini saudara saya yang kebetulan sawahnya ada agak jauh, jadi sama juga beliaunya tabela juga sebentar. Nah kemudian kita pakai MKP. MKP ini adalah mono kalsium fosfat, kalium fosfat. Jadi jadi ini sangat dibutuhkan dalam fase padi pada saat mau pembuahan dan pembuahan. Saya pakai 3 sendok ya teman-teman ya.
Nah, 3 sendok. Cukup 3 sendok saja. Karena tabela, aduh salah lupa. Kalau tabela 4 sendok ya, karena populasinya lebih banyak. Jadi ini batas toleransinya sebetulnya untuk tangki 16 liter supaya padinya tidak rusak. Hanya 3 sampai dengan 5 sendok ya, jangan lebih dari itu. Kalau kurang boleh. Kalau 5 sendok itu 16 liter ketinggian anunya dosisnya. Lebih dari 5 sendok maksud saya, sampai 6 sendok, 7 sendok itu dosisnya ketinggian, padinya bisa dia kuning-kuning nanti seperti terbakar. Tidak boleh lebih ya, apapun tidak boleh lebih. Nah, kemudian MKP ya, sebentar. MKP cair. Jadi NPK maksud saya, maaf ya. NPK cair. Ini dari New Wallet Golden. Ini tujuannya untuk tetap memberikan unsur NPK-nya walaupun kita tidak melakukan pemupukan secara tabur. Nah, cukup 3 sendok ini, 3 tutup ini aja. Jadi tetap kita menggunakan NPK walaupun kita tidak nabur. Nah, ini penggantinya, ini nutrisinya sebetulnya. Nah, jadi seperti itu, ada obatnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 jenis ya sebetulnya. Nah, itu yang saya pakai. Ini pengalaman ya, pengalaman. Saya bagikan kepada kita semua. Semoga ada gunanya. Jadi pengalaman, mari kita berbagi pengalaman. Kalau di daerah saya begini, hasilnya begini. Kalau di daerah Anda begitu, hasilnya begitu. Jadi bisa kita sering tukar informasi sehingga kita petani itu bisa meningkatkan hasil ya. Walaupun kita kalau strata ya, kalau strata sosial kita itu tingkatnya paling bawah ya petani. Tetapi pekerjaan itu paling mulia semeton. Nah, jangan Anda kecewa seperti petani ya. Kalau tidak ada petani, kita semua tidak bisa makan. Yakinlah. Mau makan apa kalau tidak ada petani? Padi tidak ada, gandum tidak ada, jagung tidak ada. Makan apa? Masa kita makan elektronik kan tidak mungkin ya. Makan HP tidak mungkin. Jadi petani itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Tetapi terkadang petani itu sering dipermainkan semeton. Seperti apa? Contohnya, pupuknya palsu. Itu konglomerat yang tidak punya otak itu. Otaknya kayak ya itulah, bukan manusia lah. Nah seperti itu. Kemudian harga panen dipermainkan. Padahal petani itu berat sekali tugasnya. Paling mulia, paling berat, tetapi strata sosialnya paling bawah. Nah tapi kita bukan mengeluh ya, tidak. Jadi kami itu bangga jadi petani ya. Senang, bangga, dan merasa ini adalah misi kemanusiaan. Nah demikian sebentar tadi, kurang lebih atas penyampaian saya, minta maaf ya. Dan ini rekan saya, Kak Eka namanya, dan saudara saya juga, tapi sawahnya beliau di sana. Nanti sekali waktu kita berkunjung sana ya. Yuk, salam semeton, semoga sehat selalu.